Halo anak-anak hebat semuanya, selamat datang kembali di channel Pak Dharma. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pembelajaran kita kali ini lancar dan diberkahi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas yang pertama, sebaran penduduk Indonesia, yang kedua, kenampakan alam dan kenampakan buatan, yang ketiga, sebaran flora dan fauna di Indonesia, dan yang keempat yaitu keadaan iklim di Indonesia. Baiklah anak-anak, pembahasan pertama kita yaitu mengenai sebaran penduduk di Indonesia. Mari kita saksikan peta berikut ini, yaitu peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Peta ini juga bisa kalian lihat di buku siswa kelas 5, tema 1 di halaman 77. Kita perhatikan peta tersebut. Pada pulau-pulau di Indonesia terdapat warna-warna yang berbeda, mulai dari warna hijau muda sampai merah tua. Warna-warna tersebut menunjukkan sebaran penduduk yang ada di Indonesia. Berarti setiap pulau itu jumlah penduduknya berbeda. Kita beri contoh. Pulau Jawa itu warna oranye. Artinya, menurut keterangan yang ada di samping peta, yaitu warna oranye kepadatan penduduknya antara 600 sampai 1299 per kilometer perseginya. Ya, seperti itu anak-anak. Sudah paham bukan? Warna hijau, contohnya warna hijau muda. Nah, kita lihat di Pulau Papua, di bagian kepalanya Pulau Papua ini, yaitu Provinsi Papua Barat. Itu warnanya hijau muda. Artinya, pada pulau tersebut terdapat kepadatan penduduk yaitu lebih kurang 10 jiwa per kilometer perseginya. Nah, beginilah caranya membaca peta anak-anak. Mari kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya, masih mengenai sebaran penduduk Indonesia. Setelah mempelajari peta tadi, marilah sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar kaca kalian. Perhatikan tabelnya. Pertanyaan pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, di sini adalah warna yang paling padat adalah warna merah tua. Setelah itu warna oranye. Ya, kita lihat Pulau Jawa. Pulau Jawa ini memiliki warna oranye. Ya. Terus kemudian artinya kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu antara 600 sampai 1299 jiwa per kilometer perseginya. Berarti pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Sekarang pulau manakah yang sedikit penduduknya? Nah, yang berwarna hijau, terutama yang warna hijau tua. Oh ya anak-anak, keterangan yang tadi adalah warna hijau tua ya. Mohon maaf Pak Dharma. Nah, hijau tua. Nah, ini ada di Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat. Nah, berarti pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Karena ditanyakan pulau, maka yang kalian jawab adalah pulau, yaitu Pulau Papua. Kalau ditanyakan provinsi adalah Provinsi Papua Barat. Ngerti ya anak-anak ya? Kemudian yang ketiga pertanyaannya yaitu berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Kita perhatikan, kita cari dulu Provinsi Lampung. Oh ya, ini ketemu, yaitu Provinsi Lampung itu warnanya kuning. Berarti kalau warnanya kuning berapa jumlah kepadatan penduduknya? Nah, sekitar 100 sampai 199 jiwa per kilometer perseginya. Kemudian yang keempat, berapa jumlah kepadatan penduduk pada Provinsi Papua Barat. Nah, Provinsi Papua Barat yang tadi ini. Nah, kalau tanyakan provinsi, ya ini Provinsi Papua Barat.
karena warnanya hijau tua berarti yang ini yang paling sedikit penduduknya, yaitu antara 0 sampai 10 jiwa per kilometer perseginya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Ayo, kita berada di provinsi mana? Kalian cari ya. Terus kemudian cari warnanya apa. Setelah itu kamu jawab di sini. Nah, kamu cari ya. Ini tugasmu anak-anak, mencari provinsi tempat tinggalmu berapa. Ya, catat di buku catatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Anak-anak, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kenampakan alam dulu ya. Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Artinya, kenampakan alam itu sudah ada sejak dulu tanpa campur tangan manusia. Jadi terjadi secara alami. Misalkan, kenampakan alam itu adalah gunung. Yang kedua adalah sungai, ada danau, ada laut, ada selat, ada samudra, dan lain sebagainya yang terjadi secara alami. Nah, yang kedua yaitu kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah yang ada di alam dan terbentuk atas campur tangan manusia. Artinya, kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Contohnya, ada waduk ya untuk membendung air sungai supaya bisa mengatur aliran sungai dan mengirimkannya ke penduduk-penduduk atau petani-petani di daerah tersebut. Kemudian ada jalan tol. Nah, jalan tol ini adalah buatan manusia yang tujuannya untuk mempersingkat tujuan. Kemudian ada jembatan. Nah, jembatan ini juga kenampakan alam buatan. Selanjutnya kita menuju ke iklim di Indonesia. Anak-anak, iklim di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah iklim laut. Kenapa Indonesia memiliki iklim laut? Ya, ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Kita ingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, maka laut kita sangat luas. Kemudian yang kedua adalah iklim panas. Kenapa Indonesia termasuk iklim panas? Karena ini terjadi, Indonesia berada di daerah tropis. Kalian tahu bahwa negara-negara yang ada di daerah tropis, yang salah satunya adalah Indonesia, itu mengalami atau mendapatkan sinar matahari yang banyak. Kemudian setelah iklim, kita membahas tentang musim yang ada di Indonesia. Musim yang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama musim hujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Apakah musim duren, musim layangan, musim buah-buahan itu dihitung anak-anak? Oh tidak, yang dihitung hanya dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang pertama yaitu musim hujan. Musim hujan itu terjadi antara bulan Oktober sampai bulan April. Nah, musim penghujan yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin muson barat yang bertiup dari Asia ke Australia. Banyak membawa uap air sehingga wilayah di Indonesia mengalami musim hujan. Nah, ya, masih angin muson barat membawa banyak uap air. Kemudian yang kedua yaitu musim kemarau. Musim kemarau ini terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Musim kemarau dipengaruhi oleh angin muson timur yang bertiup dari Australia ke Asia, yang sedikit membawa uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Selanjutnya yaitu flora yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia berada di tropis, yaitu banyak sekali flora-flora yang sangat indah di Indonesia.
Nah, flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama Indo-Malayan, yang kedua adalah Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian ini meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya pun berbeda, ya. Kalau di Indo-Malayan itu terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di Indo-Australian yaitu bagian timur Indonesia tidak terdapat berbagai jenis rotan. Nah, kalau di Indo-Malayan itu jenis anggreknya sedikit, sedangkan kalau di Indo-Australian bagian timur Indonesia jenis anggreknya banyak. Kalian baca anak-anak ya di buku kamu, di buku tema kelas 5 subtema 2. Nah, anak-anak, kalian tahu enggak, Indonesia itu memiliki bunga-bunga yang langka. Salah satunya adalah Rafflesia arnoldi. Nah, ini hanya ada di Indonesia. Bunga ini sangat besar sekali. Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang Rafflesia arnoldi, kalian cari ya artikelnya yang membahas tentang Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian ada lagi bunga anggrek. Bunga anggrek ini bunga cantik sekali. Ya. Nah, itulah tentang flora di Indonesia. Sekarang kita membahas fauna yang ada di Indonesia, hewan-hewan yang ada di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan tipe asiatis. Kemudian yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau yang disebut dengan tipe peralian. Dan yang ketiga yaitu fauna Indonesia yang bagian timur atau tipe australis. Kita bahas satu persatu. Jenis fauna asiatis yang terdapat di bagian barat Indonesia, contohnya ada gajah, badak, kemudian harimau, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis fauna peralian dan asli. Contohnya komodo. Komodo itu hanya ada di Indonesia, di negara lain tidak ada. Kemudian ada anoa, ada babi hutan, ada monyet, dan ada banteng. Nah, kemudian jenis fauna australis yang terdapat di bagian timur Indonesia. Contohnya ada burung cendrawasih, ada jalak Bali, ada burung nuri, ada burung kasuari, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita menuju ke iklim di Indonesia. Anak-anak, iklim di Indonesia itu ada 2. Yang pertama adalah iklim laut. Kenapa Indonesia memiliki iklim laut? Ya, ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Kita ingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, maka laut kita sangat luas. Kemudian yang kedua adalah iklim panas. Kenapa Indonesia termasuk iklim panas? Karena ini terjadi, Indonesia berada di daerah tropis. Kalian tahu bahwa negara-negara yang ada di daerah tropis, yang salah satunya adalah Indonesia, itu mengalami atau mendapatkan sinar matahari yang banyak. Kemudian setelah iklim, kita membahas tentang musim yang ada di Indonesia. Musim yang ada di Indonesia itu ada 2. Yang pertama musim hujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Apakah musim duren, musim layangan, musim buah-buahan itu dihitung anak-anak? Oh tidak, yang dihitung hanya 2, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang pertama yaitu musim hujan. Musim hujan itu terjadi antara bulan Oktober sampai bulan April. Nah, musim penghujan yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin muson barat yang bertiup dari Asia ke Australia. Banyak membawa uap air sehingga wilayah di Indonesia mengalami musim hujan. Ingat ya, masih angin muson barat membawa banyak uap air. Kemudian yang kedua yaitu musim kemarau. Musim kemarau ini terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Musim kemarau
dipengaruhi oleh angin muson timur yang bertiup dari Australia ke Asia, yang sedikit membawa uap air, sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Selanjutnya yaitu flora yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia berada di tropis, yaitu banyak sekali flora-flora yang sangat indah di Indonesia. Nah, flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama Indo-Malayan, yang kedua adalah Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian ini meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya pun berbeda, ya. Kalau di Indo-Malayan itu terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di Indo-Australian, yaitu bagian timur Indonesia, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Nah, kalau di Indo-Malayan itu jenis anggreknya sedikit, sedangkan kalau di Indo-Australian bagian timur Indonesia jenis anggreknya banyak. Kalian baca anak-anak ya, di buku kamu, di buku tema kelas 5 subtema 2. Nah, anak-anak, kalian tahu enggak, Indonesia itu memiliki bunga-bunga yang langka. Salah satunya adalah Rafflesia arnoldi. Nah, ini hanya ada di Indonesia. Bunga ini sangat besar sekali. Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang Rafflesia arnoldi, kalian cari ya artikelnya yang membahas tentang Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian ada lagi bunga anggrek. Bunga anggrek ini bunga cantik sekali. Ya. Nah, itulah tentang flora di Indonesia. Sekarang kita membahas fauna yang ada di Indonesia, hewan-hewan yang ada di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan tipe asiatis. Kemudian yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau yang disebut dengan tipe peralian. Dan yang ketiga yaitu fauna Indonesia yang bagian timur atau tipe australis. Kita bahas satu persatu. Jenis fauna asiatis yang terdapat di bagian barat Indonesia, contohnya ada gajah, badak, kemudian harimau, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis fauna peralian dan asli, contohnya komodo. Komodo itu hanya ada di Indonesia, di negara lain tidak ada. Kemudian ada anoa, ada babi hutan, ada monyet, dan ada banteng. Nah, kemudian jenis fauna australis yang terdapat di bagian timur Indonesia, contohnya ada burung cendrawasih, ada jalak Bali, ada burung nuri, ada burung kasuari, dan lain sebagainya.